Oke guys, kembali lagi channel aku Agung Raka. Kali ini seperti biasa aku akan bincang-bincang dengan Pak Mantri, dan topiknya kali ini adalah MAH atau gastritis. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pengertian dari MAH atau gastritis itu apa, Pak Mantri? Oke, untuk gastritis ini kalau bahasa orang awamnya yaitu tadi disebut MAH ya. MAH ya. Nah, jadi gastritis itu peradangan pada mukosa atau dinding lambung. Jadi tanda-tanda peradangan itu sendiri itu apa saja, Pak Mantri? Nah, untuk tanda-tanda peradangan itu yang pertama kolor atau panas. Panas. Nah, jadi ada panas, tumor atau pembengkakan, jadi bengkak. Terus dolor atau nyeri. Nah, Panas, pembekakan. nah, terus rubor atau berwarna kemerahan. Terus fungsiolisa atau penurunan fungsi. Jadi kalau misalnya kita ada darah, ada yang mengalami peradangan, nah itu akan tampak tanda dan gejalanya itu. Nah misalnya kalau yang di dalam lambung kan tidak kelihatan. Nah, kalau misalnya di luar kita kena misalnya parang atau pisau, nah meradang pasti di situ kan kelihatan. Lukanya jadi merah, rasanya sakit, terasa panas, bisa membengkak. Terus penurunan fungsi, misalnya untuk digerakkan sakit, berarti menurun fungsi. Nah itu tanda-tanda peradangan. Nah, jadi kalau yang secara umum tanda dan gejalanya ya seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, gejala-gejala dari gastritis ini, Pak Mantri. Untuk tanda dan gejalanya dari gastritis itu antara lain sering mengalami cegukan. Ya. Nah, terus kalau yang tanda utamanya itu nyeri pada ulu hati. Jadi ini di ulu hati ini sering terasa nyeri. Terus mual dan muntah. Muntah dan mual ya. Nah, terus nafsu makan turun. Nafsu makan turun. Nah, jadi kita makan sedikit itu sudah rasanya sudah kenyang. Jadi nafsu makannya turun, atau kalau bahasa Inggrisnya itu disebut anoreksia. Anoreksia. Nah kalau yang sudah parah atau sudah kronis, nah bisa muntah darah, bisa kalau BAB warnanya hitam. Nah warna hitam itu disebabkan dari perdarahan itu. Jenis-jenis gastritis. Nah untuk jenis gastritis, jadi untuk jenisnya ada dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Kalau yang gastritis akut itu sifatnya sementara, berlangsungnya cepat. Nah ini nyerinya malah bisa nyeri banget yang di akut itu. Jadi akan terasa nyeri banget. Nah kalau untuk yang gastritis kronis, nah itu nyerinya malah lebih ringan, tapi berlangsung lama, terus menerus dan lama. Nah itu yang nanti akibatnya bisa mengakibatkan ada ulkus, ada kanker di lambung dan lain-lain. Terus selanjutnya penyebab gastritis itu sendiri apa, Pak? Jadi yang pertama adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah ini biasanya erat hubungannya dengan kebersihan lingkungan. Jadi mau saat makan atau lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua adalah dengan adanya penambahan usia. Nah karena kita umur semakin tua ini, fungsi-fungsi tubuh itu akan semakin menurun. Nah kalau gastritis ini terutama akan mengalami pada mukosa lambung, itu akan terjadi penurunan.
Terus ada autoimun. Autoimun tuh ya persentasenya sedikit tapi ada. Terus selanjutnya penyebabnya adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Nah, perlu diketahui kalau kita mengkonsumsi minuman keras, apalagi sering dan dalam waktu yang lama, bisa mengikis pada dinding atau mukosa lambung kita. Nah, terus untuk yang selanjutnya, nah ini yang sering dilakukan. Kita kebanyakan atau terlalu sering minum obat pereda nyeri. Beberapa jenis pereda nyeri seperti ibuprofen, aspirin, nah itu akan mengikis mukosa lambung bila diminum secara terus-menerus atau terlalu sering. Makanya kita harus kalau misalnya mengkonsumsi obat, kita jangan beli di warung, harus dengan resep dokter. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, nyalain juga loncengnya. Dan buat kalian yang penasaran dengan penyakit-penyakit yang lain, tinggal komen aja mau penyakit apa untuk video selanjutnya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimana pengobatannya sendiri ya Pak? Nah, untuk pengobatannya, nah tentu akan diberikan obat yang bersifat menetralkan asam lambung. Nah, terus ada antihistamin atau beta blocker. Nah, itu harus dokter yang mengeluarkan obatnya. Misalnya kalau kita beli di warung atau kata orang, nah nanti bisa jadi obat tersebut kontraindikasi sama kita. Misalnya kita beli ternyata jenis aspirin, nah malah menambah parah sakit kita. Pertanyaan selanjutnya adalah pencegahannya bagaimana Pak untuk mencegah penyakit ini? Nah, untuk mencegahnya kita harus pola makan kita harus teratur. Nah, kalau misalnya kita biasa makan dalam porsi banyak, ya kita rubah sedikit-sedikit tapi sering. Yeah. Nah, jadi kalau yang biasanya banyak makannya kan 3 piring, nah, itu kita frekuensinya aja dirubah, makanya lebih sedikit tapi lebih sering gitu. Terus hindari makan yang pedas, makan yang asam. Pedas, asam. Asam. Terus yang berminyak, gorengan. Kayak gorengan, itu termasuk jenis yang berminyak. Nah, terus yang ini penting, ini terakhir tapi penting, kita harus bisa mengendalikan stres. Harus bisa mengendalikan stres. Iya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, untuk caranya dulu pernah dibahas di wawancara sebelumnya, yaitu dengan cara yang pas kita bahas temanya stres dan adaptasi bisa. Tapi ini hasil penelitian yang dilakukan oleh orang Amerika. Ya. Jadi ternyata obat MAH atau obat gastritis itu yang paling manjur itu adalah puasa. Nah, karena dengan puasa yang pertama, kalau puasa itu makannya teratur. Misalnya saat kita buka, saat kita sahur, jamnya sama. Terus yang kedua, dengan berpuasa kita bisa untuk mengendalikan stres. Oke? Jadi dengan berpuasa itu, misalnya kita lapar, akhirnya tidur. Jadi kita bisa mengendalikan stres. Ya, pikirannya tidak macam-macam. Tapi untuk yang lebih jelasnya, dilihat ulang di video sebelumnya dengan tema stres dan adaptasi. Itu saja. Nah, itu tadi ya. Kalian kalau mau tahu caranya mengendalikan stres, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Ya, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Subscribe juga channelnya Pak Mantri Belusukan. Nanti akan ditaruh di kolom deskripsi. Ya, segitu aja. Terima kasih Pak Mantri udah ya.